warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala umudin awalin wa ala alihi washabihi ajmain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi jini ilman warzuqni fahmi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita akan sama-sama mulai pengajian perdana kita kali ini dengan pembukaan yang diawali dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sudah buka pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah berdiri Bu Mai? Apa di tempat duduk saja? Baik. Dipersilahkan untuk menyalakan musiknya. Untuk acara selanjutnya, mungkin sepatah dua patah dulu dari Bu Maya sebagai Ketua PCI Gila Bogor Utara untuk membuka dan menyambut kegiatan hari ini. Mangga Bu Maya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah rabbil alamin. Terima kasih Bu Rini. Eh, Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah dirapat kerjakan tahun ini, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pengajian online setiap bulan sekali. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak
eh, baik yang apa ya, yang sehingga terlaksananya pada pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Iip yang pada hari ini sudah memfasilitasi juga Zoom dan beliau juga apa ya, meluangkan waktu untuk kegiatan pengajian pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus yang sudah bisa terlaksana eh, yang pertama ya, ini kita perdana untuk melaksanakan kegiatan ngaji online. Pengurus yang dari kemarin Bu Heni sebagai info apa bagian komunikasi dan informasi membuat flyer, Bu Rini juga membuat agenda kegiatannya dan teman-teman yang lain selalu mendukung kegiatan ini. Kepada kepala sekolah semangat selalu, alhamdulillah sudah mau mengikuti dan mendukung kegiatan ini. Majelis Hikmah juga Dewan Guru yang saya cintai juga mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana bukan pada hari ini saja, tapi setiap bulan kita bisa melaksanakan. Kenapa kita mengadakan pengajian ini? Kita mengajak saya eh, harapan saya dengan adanya kegiatan pengajian ini bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana sebetulnya dari Al-Quran itu tentang segala hal. Karena Al-Quran membahas semua hal di dunia ini, baik dunia dan akhirat. Karena semua dibahas dalam Al-Quran. Apabila kita merasa bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, maka kita harus paham, dibaca, dipelajari, dan dipahami serta disiarkan, dilaksanakan untuk kita pedomani Al-Quran ini. Bagaimana caranya kita dengan membahas Al-Quran, pemaknaan Al-Quran. Apa sih sebetulnya? Apalagi kita di bawah Kementerian Agama, notabene kurikulum kita harus berdasarkan eh Al-Quran dan hadis dan sebagainya ya. Ya gitu. Jadi kita membuka wawasan tentang keagamaan, apa sih sebetulnya di Al-Quran itu tentang apa saja. Maka silahkan teman-teman nanti ada sesi tanya jawab ya Bu Moderator. Kita nanti 1 jam pemaparan dan setengah jam kita akan mengadakan tanya jawab interaktif. Silahkan teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan silahkan diajukan untuk kita membuka wawasan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Moderator dan teman-teman atas atas pelaksanaan pengajian pada hari ini. Dan selamat menyaksikan, selamat mengikuti. Silahkan sesajinya dibawa, kopi dan sebagainya. Jangan lupa tulisan, karena karena kita menulis itu adalah perintah Allah. Apapun urusan kecil dan urusan besar itu tertulis. Itu dasar daripada kita menulis pelajaran di setiap kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin, dukung semua. Mudah-mudahan kelancaran selalu ada pada kegiatan kita. Allah meridhoi kita. Mungkin itu saja dan mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Berini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mai. Baik, ini pantun dulu ya teman-teman ya. Baik. Ini kalau nggak dibacain sayang nih udah dibikin dari kapan gitu. Mohon maaf kalau nggak nyambung nih ya. Ada burung gelatik Cakep, sendirian di pinggir sawah. cakep. Selamat datang para peserta yang cantik di pengajian untuk mencari ridho Allah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah tidak banyak berpanjang kata. Baik, akan segera saya bacakan ya CV dari narasumber kita yang sudah hadir dari tadi sejak awal dan memfasilitasi juga kegiatan kita hari ini. Nama lengkapnya adalah Iip Syarif Hidayatullah. Dipanggil namanya Kang Iip. Nah, beliau ini lahirnya di Bandung ya, nggak usah disebutin tahunnya ya, nanti ada yang ngasih kado lagi. Alamatnya Sebentar lagi soalnya. alamatnya di PDK. Nah, ini yang penting nih. Pendidikan beliau itu S2 Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. S1-nya Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pekerjaannya yang terakhir sebagai staf pengajar Universitas Pakuan Bogor. Juga beliau di narasumber kajian pemahaman makna Al-Quran
para dosen psikologi Universitas Indonesia, pengisi acara di Al-Kalam TVRI Jawa Tengah, pengisi acara di Sentuhan Kolbu TVRI Yogyakarta, pengisi kajian dan pemahaman Al-Quran di beberapa majelis taklim daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan juga di luar kota. Jabatan sekarang beliau ini sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Rumah Ngaji Robani Bogor, Ketua Paguyuban Bakti Anak Negeri Bogor, Penasehat Yayasan Islam Raudatul Mutakin Jati Makmur Bekasi, Pembina Pengasuh RATK TPA dan MDT Al Hidayah Bogor, Pengurus Yayasan Cahaya Bakti Negeri Indonesia Surabaya, Direktur PT Balada Amina Sentosa, serta Pembina Yayasan Pendidikan Al Hikmah Bandung. Masya Allah. Jadi sudah tidak diragukan lagi kompetensi beliau untuk memberikan materi pada malam ini. Mari sama-sama kita simak dan dengarkan pemaparan dari beliau. Kang Iip, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ibu Rini. Cerah sekali malam ini. Alhamdulillah Kang, Iya, kita ini sudah sudah menunggu dari berbahagia nih terlebih dahulu iya, sudah kelihatannya. menunggu dari beberapa minggu yang lalu nih. Karena ini Iya. perdana, jadi masih deg-degan gitu Kang Oh Iip. gitu, Masih, deg-degan sih Kak. Kayak mau disuntik sama dokter gitu ya. iya, mangga untuk waktunya eh, 1 jam ke depan dipersilakan Baik, untuk memaparkan materi pada kali ini. Mangga, Kang Igip. baik. Terima kasih Ibu Rini, terima kasih semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin Alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milikmu ya Allah Tuhan kami Tuhan semesta alam Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu dan yang mengawalkan atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia engkau menjadi pintu harapan kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan jin, iblis, syaiton, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan kasih sayangmu agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala puji hanya milik Allah, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong, di seluruh semesta yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima cahaya ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Kami mengenalmu ya Allah sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpaimu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta raya ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana dan merasakan pelukan cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami yang hadir di sini terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga memahami serta mengenal jati diri kami sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami serta mengenal kesejatian-Mu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui dan kami tidak tahu apa-apa
selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, serta menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah, Tuhan kami, izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina azabannar, waqina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Quran PC Igra Bogor Utara, selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali malam ini saya dipertemukan dengan para pejuang ilahi di akhir zaman, ya. Pujangga ilahi ini tanpa tanpa tanda jasa ya, sebagai pembina guru-guru generasi anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi generasi muda harapan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ini pengajian, bukan pengajian ya. Nggak apa-apa lah forum ya. Forum pengajian perdana ya. Kalau Ibu Rini deg-degan, saya lebih deg-degan lagi, Bu. Saya dagdikduk dari tadi udah Kenapa, Kang? gemeternya. Iya. Gemetar. Jadi ini forum diskusi, forum belajar bersama. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid ya. Kita sama-sama belajar dan kita mencoba untuk menjadi pembelajar. Ah, di apa namanya di judulnya ya, kita kasih judul Quranic Worldview gitu. Jadi istilahnya itu bagaimana pandangan Al-Quran tentang segala sesuatu. Atau bahasa lainnya back to Quran. Kita kembali kepada Quran, bagaimana Al-Quran memandang sesuatu gitu. Maka nanti di dalam diskusi kita, semuanya akan dikembalikan kepada Al-Quran. Anda bertanya, Quran menjawab. Quran akan memaparkan bagaimana pandangannya tentang segala apapun. Dan malam ini kita fokus dengan judul atau tema menggapai atau kiat-kiat menggapai ridho Allah berdasarkan Al-Quran. Insya Allah. Baik, untuk itu saya akan tampilkan layar Qurannya. Nanti silakan Ibu moderator mengatur untuk masing-masing membacakan ya. Nanti di absen supaya ke absen semuanya. Nanti yang tidur ketahuan nggak jawab nanti. Ya, ya. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim itu ingin mendapatkan apanya Allah, Bu? Halo? Ridhonya Ridhonya Allah. Ah, Allah. untuk mendapat ridho Allah. Allah. Apakah jawabannya sudah cocok dengan Quran? Coba lihat. Surat Al-Baqarah ayatnya 207. Ini mesti dicontohin sama ibu penasehat nih. Ibu penasehat siapa di sini? Majelis Hikmah kayaknya nih. Majelis Mesti Hikmah, Bu. memberikan Bunda contoh yang Ucu. yang bijaksana gitu. Boleh, Bu? Bisa. Iya, Ya, silakan. gimana Kak Giip? Mana? Oh, Sudah ada di aduh, layar, Udah Bunda. di layar, Bunda Bu. kelihatan? Monggo, di mana layar. ada? Buka, buka. Nah, Tidak sudah ada di kelihatan. layar Zoom, Bunda Ucu. Mangga dibaca. Aduh, kecil sekali. Oh, itu laptopnya kekecilan kali. Pakai HP. Ya. Alah, harus ganti laptop dong. Dimulai sama Ibu Ketua PC aja ya. Nah, Ibu Laptop Ketua aja PC ada. mangga Nanti akan dibacakan. Ya, monggo dikasih contoh dulu.
Boleh baca terjemahannya ya. Boleh baca Arabnya, boleh baca terjemahnya. Monggo. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Shadaqallahul Adzim. Di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ada nggak di sini, Bu? Ada, Pak. Oh, ada. Ya, di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jika ada di sini yang mencari keridhaan Allah, pertanyaannya, keridhaan Allah, mardotillah ya. Ridho Allah itu apa artinya? Secara bahasa ya. Ridho mardoti. Mardoti dari kata rodia. Rodia yardo ridon mardotin. Artinya suka, senang, setuju, cinta, restu. Keridhaan Allah berarti sesuatu yang disukai Allah, yang disenangi Allah, yang dicintai Allah, yang direstui Allah. Kalau kita berkata saya ingin diridhoi Allah, berarti saya mau disukai, ya disukai Allah, saya ingin disenangi Allah, saya ingin direstui Allah, saya ingin dicintai oleh Allah. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya Allah ridho kepada kita? Ya, kita lihat suratnya 61 ayat 2 dan 3. Di absen sama Ibu moderator ya. Angga, Ibu Majelis Hikmah PC Bogor Utara, Bunda Tia untuk membacakannya. Nah, Ibu Tia. Oh ini mah pakai lagamnya Bayati ini mah. Bu Tia, mangga. Ayo, kemana Bu Tia ini? Bukan ketahuan tidur. Jadi buruk sangka. Kang Iip aja deh yang kelihatan sama Kang Iip di situ di layarnya. Saya nggak kelihatan, Kang. Oh gitu. Coba Iya. saya absen. A'udzubillahi Wah, minasyaitonir muncul. rajim. Langsung nyantok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Apa nih? Limat taquluna ma la taf'alun. Artinya Hai Bu, orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? ya, Sadaqallahul mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. perbuat? Jadi kalau hanya berkata-kata tapi nggak berbuat, kira-kira gimana Bu? Hanya berkata-kata tidak berbuat. Iya. Kira-kira diridhoi belum? Belum. Belum. Lanjut Tidak ayat berbuat 3-nya. ya. Iya, lanjut ayat 3-nya. Siapa lagi udahkah saya ya? Sekarang Ya siapa? kan masih nyambung 2 dan 3. Oh, masih nyambung. Iya, 2 dan 3. Oh, enggak. Artinya aja Bu, nggak apa-apa. Kaburum maqtam indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Diridhoi apa dibenci, Bu? Amat besar kebencian. Dibenci, tidak berarti diridhoi. dibenci. Nah, kita ini ingin dibenci apa ingin dimurkai? Diridhoi dong, Kak. Ingin diridhoi ingin dong. diridhoi. Iya, ridho itu lawannya apa? Dibenci. Dibenci. Kenapa dibenci pertanyaannya? Karena no action. Karena hanya berkata-kata aja. Karena tidak Kata-kata. tidak berbuat. Berbuat.
Oke. Tidak berbuat, hanya berkata-kata aja. Nah, pertanyaan berikutnya, kita harus berbuat apa supaya diridhoi Allah? Berbuat kebaikan tentunya. Nah, cek ayatnya ya. Ya. Nah, ayatnya 16. Dari Ibu Tia boleh ngelempar ke yang lain. Oh, mangga. Sekarang boleh lah ada. Nah, Mangga monggo. boleh lah. Boleh dibaca terjemahnya langsung nggak apa-apa ya? Oh, baca terjemah aja. Boleh lah mangga. Bolehlah disapa Ibu. Ibu siapa? Ibu Aulia. Boleh. Ibu Tia. Ibu Oh, ini Lela, namanya RA. Ibu Lela, Bu Ya, Laila monggo. Agustin. Nah, lagi kemana nih? Oh, Sok bolehlah Ada lagi. hadiroh. Ya, baca monggo. Hadiroh. artinya aja, Bu. Hadiroh, hadiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab-kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka dengan jalan yang lurus. Oke, jadi ngikutin apa, Bu? Mengikuti jalan Ngikut. Ikutin keselamatan. Al-Quran, Nah, apa yang mesti diikuti? kitab Allah. Nah, kitab Allah kan? Ya, Coba diulang dari awal. Bahwa tujuan hidup kita ingin mendapat keridhaan Allah. Allah. Supaya diridhoi Allah, tidak dimurkai Allah, maka kita harus Berbuat. mengerjakan sesuatu Ya, yang diperintahkan Allah. Allah. Nah, di mana petunjuk perintah Allah? Dalam kitabullah. Nah, di dalam kitab Allah. Kitabnya harus diikuti kan? Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ingin selamat, ikuti kitabullah. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukinya ke jalan lurus. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah kita bisa mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam kitabullah Al-Quran kalau kita nggak paham isi kandungan Qurannya? Ayo, bantu jawab, Bu. Mungkin nggak kita bisa mengikuti aturan Allah, perintah Allah, petunjuk Allah yang ada di dalam Quran? Jika nggak paham, mungkin nggak? Kalau nggak paham. Nggak mungkin. Bisa Jadi salah. harus apa dulu? Supaya Harus diikuti. paham dulu. Harus paham isi kandungan Quran. Surat 12 Yusuf ayat 2. Ibu Lela sekarang manggil siapa? Ayat 12 ayat 2 Boleh ya. panggil siapa? Boleh Nyatet boleh dulu. ngapain? Ayo. Ya, punya. Siapa ya? Ayo, kenal siapa? Ayo, ingat siapa? Itu deh, Bu Ajulpah. Nah, barusan. Ajulfa belum? Belum Ajulpah. Ya, Ya, Bu Haji Ulfa, yo. ini mah pakai nada ros ini mah. Iya benar. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, jadi Quran mesti diapain, Bu? Dipahami. Dipahami. Tambahin ya, surat Az-Zuhruf ayat 3. Bu Haji mau nyapa siapa? Siapa ya? Ibu Heni. Bu Heni. Ibu Heni. Silahkan. Jangan lupa ayatnya dicatat ya. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Oke, jadi Quran harus diapain, Bu? Harus dipahami. Dipahami. Tambahin Al-Anbiya ayat 10.
Ibu nyapa lanjutnya, Bu. Nyapa selanjutnya. Ibu Nganten, Ibu Siti Maria. Ah, Oh tadi iya, nganten ya. tadi bilang sedang di jalanan katanya. Oh, Nggak tahu Ibu ada. pengantin apa Ibu siapa ya? Ibu Mariam yang mana tuh? Ada. Iyalah itu. Oh, Oh, ada. ada. Udah Ini di nyampe William. perjalanan mana ke mana ya? Tadi dapur kayaknya Kang Iim. Oh, jalan ke Asik. dapur. Di Silakan. kamar mandi tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna alai Laqad Gila. anzalna ilaikum kitaba fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Paham apa tidak? Sadaqallahul Bu, ini pertanyaan loh, Bu. Belum, Pak, Ya. belum paham. Lah, kalau belum paham bagaimana ngikutinya? Iya, betul, Pak. Nah, Betul, Pak. makanya forum ini sebenarnya untuk belajar memahami Quran ya. Masya Allah. Jadi Iya, tidak ada Kang. target hataman ya. Iya, Kang. Karena Siap. niatnya kita mau paham. Tidak mengejar target hatam ya. Jadi Pak. tidak buru-buru. Kalau mau hataman, Ibu nanti mesti punya jadwal sendiri ya di rumah masing-masing. One day, one juz. Ah, 1 bulan hatam. Oke, jadi yang dipertanyakan di ayat ini, apakah kamu tidak memahami? Kalau nggak paham, bagaimana kamu bisa mengikuti? Kalau nggak bisa mengikuti, bagaimana kita bisa diridhoi oleh Allah? Kan itu ya urutannya. Untuk mendapat ridho Allah, harus melaksanakan perintah Allah. Petunjuknya ada di dalam Kitabullah Quran. Supaya bisa diikuti Kitabullahnya harus dipahami kitabnya. Nah, mungkin nggak kita bisa memahami Quran kalau nggak dipelajari Qurannya? Gak Kalau nggak mungkin. belajar Quran Iya, gimana paham ya? Nggak Hah? mungkin, nggak mungkin. Oke, pelajari jadi dulu. jadi proses untuk memahami apa namanya? Belajar. Nah, belajar. Belajar apa? Quran apa komik? Belajar Quran. Quran 54 ayatnya 17. Ya, silakan Ibu Iyam nyapa siapa? Halo. Ibu Iis ada? Iya, ada. Ada. Sehat Bu Iis? Aduh, berat sekali. Eh, Nggak ganti apa-apa. yang lain. Artinya aja nggak apa-apa. Artinya aja ya, semoga lekas sembuh ya. Ya, semoga Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar Quran? Ada. Ada. Coba angkat tangannya. Saya, Wah, Ya, ya. Ini Al-Qamar ayat berapa nih? 17. 17. Coba dibaca ayat 22-nya ya. Coba dilempar ke yang lain. Ibu Iis mau nyapa siapa? yang di sini siapa? Bentar. Ada Bu Elin, ada Bu Aryati, Bu Iis. Yo, nyapa siapa? Bu Arti boleh. Mangga. Bu Ati. Artinya aja ya. Iya, boleh, boleh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar Quran? Ada. Ini ayat 22. Lanjut di ayat 32 ya, Bu. Langsung, Bu. Sebelahnya tuh. Sebelahnya boleh. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ada nggak?
Ada. Ada. Satu kali lagi pertanyaannya ya, ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar Al-Quran? Ya, Ini Allah nanya berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali ya. Oh, masa? Oh, banyak ya. Banyak. 3 kali sih. 4 kali. 4 kali. 3 kali. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kenapa sih mesti diulang-ulang? Saya paham. Sesuatu yang diulang-diulang berarti tandanya apa itu? Penting. Penting agar Pahami. diperhatikan. Perhatikan. Coba perhatikan baik-baik. Selama ini kita menganggap dan merasa belajar memahami Quran itu Sunat. sulit. Sulit. Selama ini kita beranggapan memahami Quran itu susah, banyak aturannya. Mesti tahu ini, tahu itu, harus begini, begitu, banyak banget kan? Nah, ayat ini memberikan informasi kepada kita. Belajar Quran itu mudah loh, gitu. Kalau tahu caranya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan. Sungguh pakai lam taukid lagi. Walaqad, udah laqad lagi ya. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Pertanyaannya, adakah yang mau mengambil pelajaran gitu? Ada. Alhamdulillah banyak di sini kumpul berapa? Ada 36 banyak nih Bu ya. Dikalikan 100 kan banyak ya? Ya. Oke. Jadi penting nggak belajar Quran nih? Penting. Penting. Kalau nggak belajar, kalau nggak mau belajar gimana ya? Nggak tahu apa-apa. Oke, jadi, nah pertanyaan selanjutnya, awal mempelajari Quran, Qurannya diapain dulu? Dibaca. Oh, perintah baca ini. Dibaca. Nah, ini ayatnya ya, 29, ayatnya 45. Silakan, Bu. Tadi siapa? Berikutnya. Yo. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Bu Ati mau nunjuk siapa, Bu Ati? Bu Heni ya. Bu Heni udah belum ya? Udah, Bu Heni. Udah. Bu Neneng belum, Bu Neneng. Belin belum, Bu Neneng, kita acan Bu Neneng. Bu Neneng. Absen sadayana, kenging pahala. Siapa Bu Ati? Ya udah Bu Neneng aja. Ya. Bu Neneng katanya, mangga Bu Neneng. Bacalah. Ya lanjut. Bacalah. Bu Neneng masih di mute suaranya Bu Neneng. Udah ada? Ada Bu Titin Sarah. Bu Titin udah on air tuh. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Halo? Halo? Ganti Bu Ati, jangan Bu Neneng. Kayaknya Bu Neneng belum siap tuh. Oh iya. Bu Elin tadi ada Bu Elin. Bu Muna. Ngata Bu Elin? Bu Elin lah bobo heula. Bu Elin di kasur ya calikna jadi bobo. Tong kabobo. Bu Elin tah bobo tah. Enggak bobo. Ada Bu Neneng ada. Ada Bu Neneng. Abdi ya teh Abdi. Mohon, mangga Bu Neneng. Mangga Bu Elin. Artinya pas sareng etana atina unggul. Mohon.
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Ada berapa perintah, Bu, di ayat ini? Sholat, Satu, sholat. Bacalah. Terus? dirikan sholat, Nah, dirikanlah. Berikutnya pernyataan ya. Ya. Oke, jadi di ayat ini ada dua perintah. bacalah apa Bacalah yang dan telah dirikan diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Al-Quran. Nah, jadi baca Quran itu perintah lo bukan? Perintah Allah. Mendirikan sholat perintah lo bukan? Perintah Allah. Karena perintah hukumnya Wajib. Nah, kalau ditinggalkan berarti Berdosa. dosa. Berarti tidak baca Quran? Dosa. Berdosa. Tidak paham. Dapat pahala. Loh iya, selama ini kita baru merasa dosa kalau meninggalkan sholat. Nggak baca Quran sehari merasa dosa nggak? Ya. Dosa. Dosa Pak sama aja. Lah iya kan membaca Quran perintah Allah. Sholat juga perintah Allah. Karena perintah berarti Wajib. Kalau ditinggalkan berarti Dosa. berarti tidak baca Quran. Berdosa. Nah, ayatnya ya, surat Toha 20:100. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Wow, nauzubillah. Takut. Bagaimana ini Bu, dosa besar loh Bu. Iya ya, ternyata Masya Allah. Kayak gini aja lah. Ibu sanggup nggak tidak baca WA, tidak buka WA HP sehari? Tidak. Nggak sanggup? Tidak. Kira-kira sehari buka handphone berapa kali? Tak terhitung. Tak terhingga. Baca WA berapa ayat? Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, di antara sekian banyak buka WhatsApp, buka WA, buka ayatnya berapa kali? Ayat 10. Hati-hati ya. Buka Habis WA maghrib aja, berkali-kali, Pak. buka handphone berkali-kali, buka Quran lupa, hati-hati. Al-Quran mah sekali udah sholat maghrib ya paling enggak. Sekali. Subuh Isya. Subuh, Ustaz. Subuh. Udah subuh Ya. tah? Ya, tidak boleh berpaling dari Quran. Berpaling dari Quran akan memikul dosa yang besar. Berapa kali dalam sehari baca Quran? Kata Nabi nih ya, kata Nabi perhatikan. Bacalah sekurang-kurangnya 1 ayat dari Al-Quran setiap hari. Ya, bacalah sekurang-kurangnya. Jangan kurang lagi. Bacalah sekurang-kurangnya 1 ayat dari Al-Quran setiap hari. 1 ayat berat apa ringan? Ringan, Pak. Ringan. Kalau 1 ayat aja udah kelewatan ini orang. Insya Allah 1 ayat mah kebaca Ustaz. Semuanya seayat bisa ya punya. Syukur-syukur bisa 10 ayat. Syukur-syukur bisa 1 ayat. 1 ayat. Dianjurkan bukan 1 ayat sebetulnya, tapi 1 ain. 1 ain itu 1 makro saruku, Bu. Kalau kita baca di pinggir Quran ada ainnya kan? Nah, sa-ain teh satema, 1 tema itu 1 ain, Bu. Misalnya kalau kita buka surat Al-Baqarah, ainnya ayat 1 sampai ayat 8. Nanti ain kedua dari ayat 9 sampai 21 itu 1 tema ya, Bu ya. 1 ain namanya. Jangan bolos dalam sehari baca Quran. Walaupun 1 ayat.
Kalau kita sehari kelewatan, Bu, nggak baca Quran, kira-kira durhaka kepada Allah nggak? Durhaka kepada Allah. Durhaka kepada nabinya nggak? Sama. Nah, kalau mati hari itu gimana? Gimana? Misalnya dalam sehari, lupa nih nggak baca Quran. Kan mengingkari Quran. Iya. Dan mengingkari sunnah Nabi. Terus kita mati hari itu gimana? Nauzubillah Nah, nauzubillah berarti kita mati dalam keadaan mengingkari Allah dan Rasulnya loh. Iya, jangan atuh. Makanya jangan. Oke gini, kita sholat wajib berapa kali? 5. Nah minimal berapa kali baca Qurannya? Oh iya Bang. 5. Ya minimal 5 kali lah selesai Minimal sholat 5. baca seayat aja. Ya, apakah baca lewat mushaf atau baca lewat hafalannya nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting disampaikan di sini bahwa baca Quran wajib. Kenapa? Karena membaca itu awal belajar. Nah, supaya bisa dibaca harus ada apanya, Bu? Harus ada Al-Qur'annya. Ada Qur'annya. Emang Ibu udah hafal 30 juz? Belum. Nah, makanya disiapin mushafnya di rumah. Lewat HP juga bisa sekarang mah ya. Insya Allah, Al-Qur'an mah seueur, Ustaz. Oh, sekarang mah banyak. Berarti wajib nggak punya Qur'an? Wajib. Nah, kata siapa wajib? Kata itu Allah. Kata Allah mesti ada ayatnya. Ini ayatnya, Bu, ya. Oke, siapa tadi terakhir yang lain siapa Ayat lagi? 37. Belin tuh, Nenden Belin. Bu Nenden. Apa? Bu Nenden, Bu Nenden. Bu Nenden disapa sama Bu Elin. Halo. Ayat 37. Ya. Adakah kamu Al-Qalab punya sebuah 37. kitab yang dengan Allah kamu menjajah? Mana Bu Nenden? Nenden hadir. Ya, silakan. Ya, Bu Nenden silakan. Pakai foto. Sebuah kitab yang diturunkan Allah. Nggak ada Bu Nenden. Bu Tia. Nenden. Nggak apa-apa Ibu Tia aja diwakilin. Yang kamu membacanya. Ayo Bunda Tia aja wakilnya. Oh, mohon atuh. Artinya aja kan? Oke, siap. Artinya boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Coba Bu, Allah sampai nanya segininya coba. Iya ya. Amlakum kitabun. Kamu punya kitabnya enggak gitu. Alhamdulillah, Amlakum kitabnya mah kitabun. Kamu punya Aya. enggak kitabnya? Punya. Aduh. Enggak, maksudnya kitab yang kamu baca. Ya, kalau Yang punya kamu cuma di membacanya, lemari. oh iya. Lah iya kalau punyanya di lemari, di laci, lah buat Nggak apa? dibaca itu mah ya. Itu mah bukan bacaan, pajangan Oh, iya. namanya. Yang kamu Baca. membacanya. Yang kamu baca. Jadi harus punya kitab yang bisa kita baca. Baca. Dan suka kita baca setiap hari. Ada insya Allah. Nah, bahasa orang dulu ngahanca. Hanca ada gaduh hanca mah Ustaz. Nah, yang namanya ngahanca, Qur'annya jangan ganti. Ganti. Nah, jangan ganti-ganti. Ntar jadi apa keder. Ada nih dekat meja Jadi nih Quran, ada. Qurannya Quran Selalu eta di gitu, sini. si buhun. Kalau di HP itu aja, jadi supaya nggak kacau. Oke, berarti kita harus punya. Tah, butnya manu ageng tah. Ieu. Oh, akan jelas tinggal pisannya. Nya. Marageng hurufna oge. Pan sepuh. Iya. Nah, itu berarti tahu diri namanya, tahu diri. Pak, matanya udah pakai kaca. Tuh. Ini selalu di meja nih. Ya, lanjut dong, ya. udah. Lanjut. Kan masih muda. Ya, lanjut ini lanjut. Lanjut Kang. Lanjut. Lanjut dong. Nah, di ayat yang terakhir ini kita disuruh apa? Kamu punya sebuah kitab Nah, disuruh yang punya. diturunkan Allah. Nah, disuruh punya kitab yang bisa dibaca. Dibaca. Setelah dibaca diapain?
Dipahami. Dipelajari dulu. Oh, dipelajari dulu ya. Nah, supaya Oh, iya dipelajari itu Dipahami. paham. supaya Dipaham. Paham. Apain? Setelah paham diapain? Setelah paham Dilaksanakan. Diamal. Perintahnya dilaksanakan. Dilaksanakan perintahnya. Diamalkan. Ya, setelah dilaksanakan diapain lagi? Diamalkan. Iya, setelah diamalkan diapain lagi? Diajarkan. Nah, diajarkan. Diajarkan, disiarkan, disampaikan. lagi. Lah, ibu kan banyak muridnya. Iya. Atau iya? Nah, selama ini yang diajarkan ke anak-anak Quran bukan? Quran. Namanya juga RA, masa nggak ada pelajaran Qurannya ya? Enggak dong. Atau iya, ya. Nah, ini perintah untuk menyampaikan atau mengajarkan atau mensiarkan. Kita tidak boleh menyembunyikan, ya. Suratnya surat 2. 159. KS 100. Ya. 59. Silakan berikutnya siapa, Bu? KS 2159. Halo, siapa berikutnya? Bu Muna tuh, Bu Muna belum tuh. Ya, Bu Muna. Bu Muna mana ada Bu Muna? Enggak, Bu Muna. Halo. Ada tadi ada enggak? Bu Muna ada tadi. Yang kene nggak tidur dulu ya. Udah siap aja lagi on biar cepet nih. Nanti kabur habis waktunya loh. Iya, waktunya nih nunggu. Saya aja yang milih ya. Bu Wahyu, coba Bu Wahyu. Oke, Bu Wahyu. Bu Wahyu Fathatunisa. Oh iya, Bu Wahyu. Bu Rini aja yang milih, so. Nggak, ini ngecek aja ada apa cuman parkir doang di Zoom. Numpang. Nah, ngecek aja. Hungkul ya, orangnya tidur ya. Numpang parkir. Sesungguhnya orang kayaknya kan. Tuh kan? Yang lain panggil lagi, yang lain panggil lagi. Lagi. Bu Titin ya, tadi belum ya Bu Titin ya? Bu Titin belum. Ayo Bu Titin, mangga Bu Titin dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Mengapa dilaknati, Bu? Karena menyembunyikan. Menyembunyikan. Jadi boleh nggak disembunyikan? Tidak boleh. Jadi diapain dong? Disampaikan. Diajarkan, disiarkan. Setelah disiarkan, diapain lagi? Dibaca lagi, dipelajari lagi, dipahami lagi, dilaksanakan lagi, disiarkan lagi, terus menerus. Namanya Tarikan. Ya, surat 379. KS 379. Bu Titin nyapa siapa? Apa dipanggil sama Ibu Rini? Tadi Bu Dede. Ya, boleh enggak, Bu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab.
hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ya. Selalu itu iseng apa sekali-kali, Bu? Selalu Lalu setiap hari sering. Nah, selalu selama hayat di kandung badan. Ya, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan selalu mempelajari. Tetap mempelajari berarti terus. Ini namanya dilestarikan. Nah, oke. Kita tanya lagi dari awal ya. Tujuan hidup kita sebagai manusia atau hamba yang beriman ingin dapat apanya Allah, Bu? Keridhaan Allah. Ingin dapat ridho Allah. Dasarnya surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 207. Nah, untuk supaya diridhoi Allah, apa yang harus kita lakukan? Membaca Pasti ayat 3. Urutannya harus melaksanakan perintah Melaksanakan Allah. perintah Allah. Surat 61 ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Tunjuk tentang perintah Allah ada di mana? Al-Quran. Nah, di surat apa? Surat Al-Maidah ayat Ayat 11. 16. Supaya bisa diikuti, Qurannya harus dipahami. Ya. Perintah memahami di surat apa? 21 ayat 2. 12 dulu. 10. 12 dulu. 12 ayat 2. 12 ayat 2. 43 ayat 3. 43 ayat 3. 21 ayat 10. 10. Ya, itu perintah 10. memahami. 10. Ya, sebelum memahami atau agar paham harus dipelajari. Perintah belajar Quran di surat apa? 54 ayat 17. 11, 22, 16, 32 dan 40. 40. Itu perintah belajar diulang-ulang. Awal belajar Qurannya diapain? Dibaca. Perintah baca Quran. Perintah baca Quran di surat apa? 29 ayat 45. Supaya bisa dibaca harus punya apanya? Kitabnya. Harus punya kitabnya. Ya. Supaya punya kitabnya gimana caranya? Harus dimiliki. Ya, supaya kita memiliki Quran, supaya kita punya Quran, kita mesti ngapain? Membelinya. Supaya beli mesti ngapain? Kerja. Supaya beli harus punya apa? Punya uang. Ya, enggak semua orang punya uang beli Quran loh, Bu. Punya niat. Itu yang penting, punya niat. Niatnya ingin apa? Ingin memahami, niatnya ingin apa? Ingin memahami Al-Quran. Ulangi pertanyaannya. Mempelajari. Kita hidup ingin apanya Allah? Ridhonya Allah. Serius nggak nih? Serius nggak? Iya. Ulangi. Hidup kita ingin dapat apanya Allah? Ridhonya Allah. Ingin dapat ridhonya Allah. Sholat ingin dapat apa? Harus berbuat. Kita sholat niatnya ingin apa? Ridhoi Allah. Ridhoi Allah. Kita ibadah ingin apa? Mendapat pahala. Iya, hidup mati ingin apa? Hidup mati ingin apa? Ingin ridho Allah. Nah, itu lo jangan berubah niatnya.
Niat. Ridho Eh, Allah. Ridho Allah selalu. makanya semua aktivitas kita niatin. Niatin apa niatnya? Hanya ingin diridhoi. Ingin ridho Allah. Allah. Nah, gitu. Supaya diridhoi Allah harus melaksanakan perintah Perintah Allah. Allah. Ada di mana perintahnya? Dalam Ada kitab di Allah. Al-Quran. Supaya Ayat bisa 100. gitu urutannya, Bu. Supaya bisa melaksanakan harus paham. Supaya paham harus belajar. Pelajari. Awal belajar harus Belajar. dibaca. Supaya dibaca, bisa dibaca harus ada Qur'annya. Ya, Iya. betul. Nah, supaya punya Quran ada niat dulu yang penting. Apa niat kita nih? Ingin mendapat ridho Ridho Allah. Allah. Kalau serius ingin diridhoi Allah, harus punya Quran nggak? Harus. Kenapa punya harus? Quran. Untuk Karena membaca perintah itu Allah. supaya bisa membaca. Kan perintah Allah. Iya, perintah Allah. Ya, Supaya bisa setelah membaca. punya, setelah punya perintah berikutnya apa? Membacanya. Dibaca. Baca. Setelah dibaca, perintah selanjutnya apa? Pahami. Pelajari. Dipahami. Setelah paham, perintah selanjutnya apa? Disampaikan. Diamalkan dulu. Diamalkan. Diamalkan dulu, dipraktekin. Setelah diamalkan, dilaksanakan, terus Dilestarikan. disiarkan dulu, diajarkan dulu, Diajarkan dulu, baru dilestarikan. dan dilestarikan. Yang mana? Yang dilestarikan yang mana? Dari mana? Al-Quran. Yang mana yang harus dilestarikan? Setelah diamalkan. Semuanya. Oh, semuanya. Iya, Semuanya. bingung pokoknya. Ah, semuanya. Bu Eli, Pak Belit. Kan jadi Pak Baliwut ya. Baliwut. Dilestarikan Dari ya awal lagi, semuanya. Pak. Semuanya, Baca, ya. dipelajari, dipahami, diamalkan, Amalkan, disiarkan, dibaca lagi, dilestarikan. terus dilestarikan semuanya. Bu. Iya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat Nah, badan. gitu. Makanya Sambil kita makanya dipanggil. keluarlah hadis utlubul Sambil ilma dipanggil. minal mahdi ilal Yalah, lahdi. Belajar itu nggak ada selesainya kecuali udah masuk ke liang lahat. Iya. Oke, Iya, pertanyaan betul. berikutnya Bu, saya tanya nih, coba. Yang bisa jawab ada hadiah. Nah, nanti di ini sama Ibu Ketua PC. Catet. Ya, catat, ditransfer. Oke, pertanyaannya Bu. Ada nggak perintah Allah? Ini pertanyaannya. Adakah atau ada tidak perintah Allah? Ada nggak perintah Allah selain ya? Adakah perintah Allah selain punya Quran, baca Quran, mempelajari Quran, memahami Quran, mengamalkan atau melaksanakan Quran, mensiarkan Quran, dan melestarikannya? Ada nggak perintah Allah selain itu? Ada. Tadaburi, Kang. Siapa yang jawab? Tunjuk. Ada, Kang. Mendirikan Kita sholat. melaksanakan sholat. Ada di Quran. Iya. Berbuat baik terhadap sesama manusia. Ada di dunia. Quran. Selain ada di Al-Quran ya, Pak? Kan pertanyaan selain yang ada di Quran gitu. Pertanyaan selain ada nggak ada di perintah Al-Quran. Allah selain baca Yang ada di Quran, Al-Quran. belajar Nggak ada, Quran, nggak ada. memahami Quran, melaksanakan Quran, dan mensiarkan Quran? Ada nggak selain itu? Iya, berbuat baik kepada manusia. Semuanya sesama ada dalam manusia. Al-Quran, Di Kang. Quran itu mah Bu. Oh. Berbuat baik ada di Quran nggak? Ada dalam Al-Quran semuanya. Ayo cari di selain itu. Ada nggak? Coba cari. Kalau ada dapat hadiah. Tanam Nggak pohon, ada. Orang Quran Ya. udah lengkap, Kang. menanam pohon, menjaga. Kan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, Pak. Iya, berarti ada nggak? Di Nggak luar ada. itu perintah Allah ada Berarti nggak? nggak ada. Semua ada di Al-Quran. Nah, coba cari ada nggak di luar Quran? Kalau ada saya kasih hadiah. Ada. Apa Bu? Hadis mungkin. Hadis. Ada
Itu berarti perintah Rasul kan perintah Allah tuh. Menjaga ciptaan Allah, menanam di tanaman di Yang ada di Al-Quran. Ada di Quran jangan merusak Ada, ya? bumi. Nggak ada. Oh, Nggak ada, berarti Kak. berarti nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa jawab berarti. Ada di hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Perintah mengikuti Nabi ada di Quran nggak? Ada. Ada atiullah wa atiur Rasul. Ada di Quran ngikuti Nabi. Al-Quran. Nah, jadi Anda nggak di luar Quran? Ada. Nggak ada. Berarti nggak bisa jawab kan? Iya. Dia yang jawab. Semua soalnya di Al-Quran, Pak, Ya ada. kan semuanya ada di Quran. Ikut Rasul ada di Quran. Iya. Ayo. Jadi yang nggak Jadi nggak yang ada nggak dapat tertulis hadiah di Al-Quran nih, nggak ada. perintahnya apa, Pak? Ya nggak ada lah. Oh, nggak ada kan? Berarti di Al-Quran semua. Berarti hadiahnya gagal. Nggak ada, Bu. Tidak ada perintah Allah di luar itu. kebaikan ada di dalam Al-Quran itu ya Ustaz. Ya, kebaikan ada di Quran. Perintah berbuat baik banyak di Quran. Ikuti Rasulullah ada di Quran. Iya. Oke, berarti Bu. Ya, kalau kita atau gini, ada nggak dosa nih sekarang ya? Ada nggak dosa selain yang tadi, meninggalkan yang tadi, ada nggak? Ada dosa. Adakah Ada dosa? nggak dosa selain yang tadi? Tidak baca Quran, tidak belajar Quran, tidak memahami Quran, tidak melaksanakan Quran, tidak mensiarkan Quran. Ada nggak dosa selain itu? Ada. Ada, Pak, banyak. Apa Ada. contohnya? Kalau dosa mah banyak ya. Meninggalkan sholat. Ada di situ perintah Allah di Quran. Dosa. Ada tadi itu mah ada. Oh, berarti nggak ada, Pak. Semua ada di Durhaka kepada Al-Quran. orang tua. Ada. Makanya tadi dosa yang paling besar berpaling dari Al-Quran. Dari berpaling dari Al-Quran. itu dosa besar. Kenapa semua perintah ada di Quran? Ya. Semua larangan ada di Quran. Berpaling dari Quran dosa besar. Oke, ya udah berarti nggak ada jawabannya kan? Ya sudah Hadiahnya sekarang. dapat Pak aja. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Tanya jawab. Moderator, Alhamdulillah, silakan diatur. pemaparannya sudah selesai ya, Kang. Sementara Segitu ini ya. aja pembuka ya. Ya, baik. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya masih banyak. Ini gimana membatasinya, Kang ya? Kayaknya pada banyak yang pengen nanya nih. Jadi sebut aja semuanya nanti dirangkum. Jadi berapa pertanyaan yang bisa dikasih kesempatan nih untuk hari malam ini, Kang? 3 aja nggak apa 3 orang. Oh, tiga orang aja ya. Karena Pak Anwar katanya udah masuk sini juga nih. Ada Pak Anwar? Oh, Pak? Ya Pak, Ibu, Bu Rini silakan di itu dulu. Oh, ini aja Dikasih dulu. kesempatan. Baik. Mangga 3 orang langsung aja diajukan yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Saya deh mau. Oke, Bu Tia mau. Saya, Bu. Yang kedua siapa? Bu Lela. Wahyu. Bu Wahyu, 2, satu lagi. Tia. Bu Ya, Tia. Bu Tia, Bu Wahyu, satu lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, berdua dulu aja. Mangga Bu Tia pertama. Ya. tadi Bu Lela angkat tangan mau tanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau Waalaikumsalam. tanya. Begini, kita rajin membaca Al-Quran tiap hari. Cuman kan kalau pahamnya itu kan artinya itu kan kita belum paham semua, yang ngaji aja. Ya. Gimana tuh kalau begitu? Jadi kita belum belajar memahami, ya baca mah suka baca kan kayak gini nih baru diterangkan gitu sama Ustaz ya. Ada artinya dibaca, cuman kan belum paham. Tapi baca sih baca setiap hari. Gimana tuh hukumnya kalau begitu? Ya, bagus. Jawabannya bagus. Sekali pertanyaan. Ini jawabannya ya, saya kasih Langsung ayat. jawab aja, Kang. Mangga. Iya kan mesti pakai ayat jawabannya. Ya. Yang nanya, yang jawab. 1784. AS 3 ayat Bukan 3, 84. 17. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing.
maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Tuh, berbuat sesuai keadaan Keadaan. ya. Tambahin. Artinya gimana? Ya, ntar dulu, ntar disimpulin. 39. Oh, 39. Katakanlah, hai kaum. 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Ya, jadi harus apa, Bu? Surat Berusaha. 39. Berusaha. Oh iya, berusaha. Ya. Kan di ayat sebelumnya 17:84 setiap orang berbuat sesuai keadaan. Ya, keadaannya baru bisa baca Arabnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Selanjutnya coba baca terjemahannya. Boleh nggak? Boleh. Nah, selanjutnya coba pahami kandungannya sekemampuannya kan? Kemampuannya. Nah, makanya ya qaumi malu ala makan. Bekerjalah atau beramalah sesuai keadaan. Sesungguhnya aku bekerja pula. Ketika kita bekerja, ketika kita beramal, ketika kita berusaha, kira-kira Allah bantu nggak, Bu? Bantu. Nah, gitu. Kalau kita mah mau. Ayatnya ya, suratnya 28:56. 28:56. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, mau nggak dapat petunjuknya? Nah, kalau mau, baca lagi 114. 20 ayatnya 114. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebelum baca doa ini. Robi zidni ilman. Nah, bacanya jangan tergesa-gesa. Jadi kalau satu ayat belum dimengerti, jangan pindah dulu. Oh gitu. Coba direnungkan baik-baik. Robi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, berikan kepadaku kepahaman. Nah, udah paham baru maju ke depan, gitu Bu. Oh. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Atau dibacanya satu ain tadi. Dibaca terjemahannya satu ain. Satu ain itu satu cerita gitu Bu. Kenapa? Karena bisa jadi ayat sebelumnya diterangkan di ayat berikutnya gitu. Satu cerita. Nah, jadi satu cerita satu ain, satu makro namanya. Ya, karena tadi ayat berikutnya menjelaskan ayat sebelumnya, biasanya gitu. Dibaca satu cerita. Ayat gitu ya Bu ya. Berikutnya. Jadi sesuai kesanggupan. Ya, yang penting jangan meninggalkan Quran. Ya gitu. Oke. Oh iya. Jadi intinya jangan tergesa-gesa ya, jangan buru-buru. Nih saya kasih satu lagi ya. 75 biar mantap deh. Ayat 16. Halo. 16. Surat 75 ayat 16. Ya. Ayat 75 16. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi nggak boleh buru-buru. Terus lanjut. Iya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Janji siapa ini? Allah.
Janji Allah, kalau kamu rajin, pelan-pelan, kami akan membuatmu pandai. Tapi jangan Oh, tergesa-gesa gitu, bacanya jangan pelan. tergesa-gesa. Iya, renungkan satu ayat Jangan baik-baik. Nah gitu, terus maju lagi gitu. tergesa-gesa. Allah bertanggung jawab nanti. Tanggungan kami mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Oh, gini caranya gitu. Ya, itu Oh, aja cukup ya. Ada yang lain tadi. ya, paham, insya Allah. Cukup Oke, ya yang Bunda Tia kedua, ya. yang Yang kedua. kedua, oke, Bu Wahyu mangga. Ya, Iya, insya Allah tak nuhun, Ustaz. Sami-sami. ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, mau bertanya. Apa yang harus kita lakukan apabila di rumah ada Al-Quran yang sudah rusak? Misalnya sobek atau sebagian lembarannya hilang. Oh, gitu. Mohon, ternuhun. Apa yang harus kita? Yang kita lakukan Ustadz, apabila di Oke. rumah ada Al-Quran yang sudah rusak. Udah lama ya, udah lapuk ya. Udah lama nggak dipakai. Iya, Oke. betul. Sudah? Sudah Ustadz, itu saja. Oke, siap. Terima 15. kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Ayat 9. 9. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, di mana Quran dipelihara? Di Di, rumah. di mana Di Quran rumah. dipelihara? Hah? Quran dipeliharanya di mana? Di rumah kita, Di dipelihara. rumah. Di rumah, di rumah, di sekolah, Ini ayatnya. di suatu tempat, Nah, di satu di tempat. satu tempat, Tempatnya di di mana? suatu tempat, Ini tempat suatu manapun. ini suatu tempatnya nih. Nih di suatu tempat di sini tempatnya. Di hati kita. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi di mana tempatnya Quran, Bu? Di dalam Di dada orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang Al-Quran berilmu. itu ayat-ayat yang nyata di dalam. Ada Dalam dada, Oke, jadi nyimpan Quran di mana? di hati. di hati kita, Nah, di di dalam hati kita, di dalam dada. dada, Dalam dada ada apa? Di dalam dada ada apa, Bu? ada hati, Nah, ada hati kolbu, di dalamnya ada fuad lagi. kolbu. Oke, nah Quran yang kita tahu ya, atau mushaf Quran yang kita terima ada berapa suratnya? Ada 114. Oke, 114. Berapa surat yang sudah tersimpan di dada? Waduh, berapa surat ya, berapa surat? Ayo, berapa surat yang sudah tersimpan? Berapa ayat? Berapa ayat? 6.600. Ayatnya mah banyak, Pak. Al-Fatihah. Ini deh, apa tuh baru apa ya? 6.236. Berapa ayat yang sudah kesimpan di dada? Kurang dari 100 mungkin ya Ustaz. Ya Allah, kurang dari 100, 6.000 Bu. Ya, jadi Quran itu ayat yang nyata di dalam dada. Nah, yang ada di luar dada namanya apa, Bu? Di luar dada berarti Kitab. kitab. Oh, kitab. Makanya disebut Alkitab. Adakah kamu punya kitab tadi? Ya. Kitab itu artinya lisan. Tulisan. Kalau Qurannya di mana Qurannya? Di dalam dada. Nah, jadi pertanyaan itu Dalam kalau di rumah bukan ada Quran. kitab. Ada kitab Al-Quran namanya. Al-Quran. Atau Al-Qurannya berarti ada mushaf. Mushaf. Di rumah ada mushaf Al-Quran atau ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berarti tulisan Al-Quran. Oke, dulu sebelum ini, pada zaman Nabi hidup, ada nggak mushaf Quran? Nggak ada. Udah dicetak belum? Ya?
waktu Rasulullah hidup, udah ada percetakan Quran belum? Belum. Belum, Kak. Udah ada mushaf belum? Belum. Nah, sekarang ada. Ada. Iya. Nah, boleh nggak kembali tidak ada? Jangan. Jangan itu. Ustaz. Itu repot ya, Pak. Boleh, Kan boleh. bisa beli lagi di toko. Iya sih, beli lagi di toko. Nah, pertanyaan tadi kan apa yang harus kita lakukan? Di rumah ada mushaf. Kan mushaf tadi. Fungsinya mushaf, fungsinya kitab apa, Bu? Dibaca. Kan untuk dibaca. Nah, ini masalahnya mushafnya udah lapuk. Diapain? Bakar. Berarti Kalau kita dibakar harus juga, Pak Kan dari Ustaz. tidak ada, kembali tidak ada. tidak ada. Caranya gimana supaya tidak keinjak, tidak segala macam, direndam juga bisa. Dibaca, dimengerti, disimpan di dalam dada. Iya, yang disimpan di dada Qurannya. Kitab Qurannya maksudnya Buti ya. Mushafnya ini Ini mushaf yang udah lapuk diapain? Diapainnya? Nah, ya, Bisa direndam sampai hancur kan? ya. Nah, kalau udah hancur ada tulisannya lagi nggak? Nggak ada. Boleh dikubur. Oh, begitu. Iya, dikubur supaya nanti menyatu dengan alam bumi. Itu kan kertas dari gitu. kan kertas itu kan dari pohon, Bu. Oh, iya, iya. Jadi si kertasnya, si mushafnya direndam sampai hancur kan? Hancur. Nah, disiramin ke pohon, dipas segala macam. Nanti jadi pupuk lagi. Oh, iya, iya. Kan kembali ke pohon. Nanti dibikin lagi Iya, kertas. iya. Gitu. Jadi kembalikan ke asalnya. Asalnya. Jadi kalau dibakar itu bagaimana Pak Ustadz? Ada yang Dibakar pada dibakar. penerbangan, ke tetangga, belepotan kemana-mana, Bu. Baik, baik. Ya kalau dibakarnya di satu tempat nggak kemana-mana, asapnya silalatunya nggak apa-apa. Tapi kan dibakar jadi terbangan tuh kemana-mana ganggu. Kubur. Baik. Ya, Nah, betul, jadi betul. dilebur kembali ke asalnya. Kertas dari pohon kembalikan ke tanah jadi pupuk pohon kalau ada. Atau dibakar asal tidak mengganggu tetangga nggak apa-apa. Abunya dipupukin lagi gitu, abunya kembalikan ke tanaman, nanti diserap lagi sama tanaman tuh, jadi balik lagi tuh ke alam, nggak hilang. Insya Allah tanamannya subur tuh ya. Karena itu. Ya, apalagi dari mushaf. Insya Allah, terima kasih banyak Mas Ustadz. Oh Ya. iya, alhamdulillah jelas ya. Ya, jadi ilmu, iya. Terima Nah, kasih. jelas ya? Jelas, insya Allah jelas Pak Ustadz. Terima Oke, kasih pertanyaan banyak. ketiga. Kayaknya ada di chat Bunda Tia lagi tapi yang nanya. Ada di chat. Apa tuh? Katanya boleh nggak baca Quran sambil tiduran di handphone lagi katanya Ustaz. Oh, boleh iya nggak tuh, baca pertanyaan yang Quran? bagus itu. Boleh nggak baca Quran sambil tiduran? Rebahan maksudnya gitu, mungkin rebahan. Sambil rebahan. Oke, Ya. sambil rebahan. Gini ayatnya ya. Atau Ya. didengarkan lewat handphone. Oh, pakai ini, Ibu pakai ini tiduran gitu rebahan. Headset. Nah, pakai headset ya. Dengerin. Berarti menyimak ya. Menyimak ya. Nah, Bukan menyimak. 204. Ini pertanyaan siapa? Bu Iis. Tadi. Oh, Oh, Bu Iis, silahkan. Ini ayat Surat 7 202. 204. S 720. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar Nah. kamu mendapat rahmat. Oh, boleh tuh. Apabila Kenapa, dibacakan Quran, dibacakan kita dengerin kan? Iya. Ya. Oh, Sambil dibaca. tiduran, sambil duduk, lesehan, pakai ini, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Perhatikan dengan Nggak akan berputar. tenang. Boleh nggak sambil berdiri dengerinnya? Boleh. Sambil duduk, Boleh. Boleh. sambil berbaring. Boleh. Nah, gitu Bu. Yang penting dengarkan dan perhatikan. Perhatikan. Apalagi kalau kita susah tidur. Nah, Baca Quran menjadi alternatif. Antar. Betul nggak Bu? Kalau baca Quran cepat ngantuk nggak Bu? Ya. Atau dengerin. Ngantuk, Pak. Mantap. Kelihatannya. Tidur. Iya, boleh Bu, nggak apa-apa.
Yang penting dengarkan dan Baik, baik. perhatikan. Yang nggak Perhatikan. boleh apa yang nggak boleh? Nggak baca Quran. Yang nggak boleh nggak baca Quran. Pinter pula. Yang nggak boleh nggak baca Quran. Yang nggak boleh berpaling dari Al-Quran. Al-Quran. Iya tuh, penting dengerin. Kapanpun di mobil sambil duduk sambil apa saja Bu, sambil Boleh. rebahan, nggak apa-apa lah boleh. Gitu ya, asal Iya. jangan Qurannya dipakai bantal, Enggak. No. tidak sopan. Sambil rebahan makan didengerin ya. Boleh sambil rebahan boleh. Oke. Bagus berarti ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikut? Yang nggak boleh nggak Pak? Sudah 3 pertanyaan, Kang. Oke, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil. Mudah-mudahan belum cukup nih Kang, supaya kita nanti bulan depan tuh masih semangat lagi, malah lebih semangat lagi nanti. Bulan depan kita lanjut materinya atau temanya kiat-kiat membaca Al-Quran atau adab tata krama membaca Quran boleh. Alamin. Ya, baik saya serahkan ke Ibu Rini, silakan Bu. Terima kasih Kang Ip atas penjelasannya dan pengulangannya. Mudah-mudahan kita semua di sini belum merasa puas semuanya ibu-ibu ya, masih Iya, pengennya masih banyak ya. Tapi masih karena banyak terbatas pertanyaan. waktu juga sudah pukul 21:07 dan di tengah-tengah kita juga sudah ada hadir Bapak Anwar. Assalamualaikum Mbak, saya belum lihat. Bapak baru datang. Mana sih ya? Bapak? Bu Ketua, apakah sudah ada Bu Ketua Pak Anwarnya? Sebelum kita tutup, mungkin kita dengarkan dulu ya sambutan atau sepatah dua kata dari Pak Anwar. Tapi kelihatannya belum ada ya teman-teman. Apakah keluar Ada lagi? Bu. Oh ada, udah ada. Mangga Bapak. Pak Anwar, mangga kalebet. Dianggo sendalna Bapak. Mangga calik Bapak mangga. Dileut heula kopina deui ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tadi pas habis maghrib minum obat jadi ketiduran. Tuh kan, bener Ya ketiduran kata saya ge. Jadi pas temen, ya Allah ini ada Jumit, ada baru buka itu, mohon maaf ini ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di malam hari ini, yang pertama kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga kita alhamdulillah dapat mengikuti program yang sungguh luar biasa, sungguh mulia yang diadakan oleh Suaranya putus-putus ya, Bapak? Iya, putus-putus, Bu. Suaranya gitu ya, jelek. Putus-putus. Sinyalnya mungkin kurang kuat. Halo. Suaranya kurang bagus ya? Nah, apa nih? Bagus sekarang. Ya mungkin ini ya mungkin melalui ini dengan kuburan-kuburan jadi kehalangan ini jadinya. Kuburan. Saya juga dekat kuburan Pak, rumahnya Pak. Baik. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ketua PC yang telah memberikan ide yang luar biasa sama dengan pengurus ya, dan juga tadi sempat menyimak ya dari paparan ataupun penyampaian materi dari Ustadz Iip ya,
ya Abi Iip ya, luar biasa. Hatur nuhun Abi ya yang telah sudi ataupun ikhlas ya membersamai dengan para kepala atau dan guru. Dan alhamdulillah saya lihat peserta yang turut serta dan ini sungguh sangat saya apresiasi ya dengan adanya kegiatan yang sangat mulia ini, dan memang tentu perlu ya kita itu mendalami dan juga bukan hanya lancar ataupun bahasa tujuan dari surat yang dari ayat ataupun surat-surat yang tembak apa ya kan kehidupan sehari-hari. Tentunya ini juga namanya modal ya untuk semua, dan tentu saya sering menyampaikan kepada semua guru khususnya yang di jenjang MI MTS bahwa pendidikan di dalam umumnya kan seperti pelajaran IPA, IPS dan sebagainya. Saya sering menganjurkan tolong semua pelajaran yang terdapat di dalam mata pelajaran-pelajaran umum itu harus disandingkan dengan Al-Quran dan hadis, karena supaya tidak anak-anak atau siswa kita tidak tidak bahwa semua pelajaran yang ada di itu akan lakukan itu harus ya dengan surat dengan Al-Quran ataupun hadis. Itu yang sering saya sampaikan, apalagi di sini sekarang pendalaman ya yang dalam lagi memahami dan terima kasih kepada Ustadz Iip ya yang sudah membimbing dan juga memberikan pencerahan kepada semuanya ya, supaya kita itu kedepannya benar-benar bisa menerapkan di dalam utama dalam pembelajaran ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga diterapkan di dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan sekali lagi hatur nuhun, terima kasih atas program yang sungguh luar biasa ini. Insya Allah nanti Bapak selaku pengawas juga akan menyampaikan kegiatan ini kepada Ketua Pokjawas dan juga mungkin Bapak ada satu kegiatan yang luar biasa walaupun melalui online ya. Tapi jadi masalah ya. Lebih banyak yang ada lagi. Ini kalau saya yang ada 35 dengan guru ya. Itu kan tidak muncul ya. RA yang mungkin nggak sempat atau bagaimana. Yaitu hatur nuhun, terima kasih, dan juga kepada Ketua PC ya, acara ini. Ya Pak, suaranya putus-putus lagi.
ada maka depan. Ya. Ya. Oh. Bapak. Bu Rini, Ya Pak, jelas nggak Bapak Orjan? putus-putus Bapak suaranya, timbul Oh, tenggelam. oh gitu. Ya, Ya. Ya karena pertama mungkin udah malam kali ya. mungkin Pak. Sudah malam juga. Sudah pukul 9 lebih ya. Ya, betul Bapak. 15 ya. Yang biasa udah pada nyenyak kali ya. Tapi alhamdulillah ini berkah insya Allah kalau kita mengkaji Al-Quran tidak ada rugi dan tidak pernah istilahnya menyesal. Ya, Justru yang tidak ikut menyesal malahan gitu kan. Ya, betul, Pak. Insya Allah yang ikut hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT atas kajian Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan kepada Ustadz Iib ya, Abi ya disebarkan maaf ya tadi sempat ke negeri kapuk jadi langsung pas bangun ya Allah udah jam 8 lebih ya alhamdulillah nggak begitu terlalu ketinggalan ya itu aja dilanjut aja Bu Uni ya. Ya baik Bapak. Dari saya sekali lagi mohon maaf ya. Ada naullah wa iyyakum ila sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.